Dimas Yemahura dan pakar hukum pidana Asmi Syaputra. Dan kami juga sudah mengundang pihak kuasa hukum dari Ronald Tanur namun kemudian tidak bersedia hadir. Selamat sore Mbak Ima, selamat sore Pak Asmi dan Pak Dimas. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Oke, saya akan langsung ke Pak Dimas ya. Pak Dimas, publik ramai-ramai mempertanyakan kredibilitas hakim ketika memutus bebas Ronald Tanur. Nah, tanggapan Anda sendiri ketika publik ini mengatakan Dini tidak mendapatkan keadilan dari putusan ini seperti apa, Pak Dimas? Ya, Pak Dimas, mohon maaf suaranya belum di-unmute. Ya. Ya, silakan Pak Dimas. Oke ya. Ya. Pendapat saya memang pada kenyataannya dalam proses persidangan pemeriksaan perkara ini almarhum Dini Sera Afrianti memang 1.000.000% tidak mendapatkan keadilan sama sekali. Nah, bukti-bukti yang sudah ada di persidangan, fakta-fakta yang sudah ada di persidangan, ternyata itu tidak dilihat dengan objektif dan komprehensif oleh hakim, malah hakim membuat karangan atau cerita versinya sendiri menurut saya. Pak Dimas, menurut Anda kenapa kemudian hakim bisa memutus bebas dan bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang disampaikan oleh tim kuasa hukum? Ya, bukti-bukti itu sudah disampaikan tim jaksa penuntut umum ya, melalui serangkaian proses yang sudah dilakukan oleh penyidik Polrestabes Surabaya. Maka itu proses otopsi, proses rekonstruksi, proses pemeriksaan saksi, dan lain sebagainya. Semuanya tersaji dengan komprehensif dan lengkap dan telah dilakukan penelitian menyeluruh oleh jaksa penuntut umum. Anehnya pada saat di persidangan, kami memang mempunyai catatan-catatan terkait dengan hakim yang memeriksa perkara ini. Karena saya melihat dalam melakukan pemeriksaan perkara, hakim seringkali mengintervensi saksi-saksi pada saat saksi itu memberikan keterangan. Sehingga saksi itu tidak memiliki keleluasaan untuk menyampaikan fakta-fakta yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami. Salah satu contohnya adalah saksi dari ahli forensik yang pada saat itu sedang menjelaskan hasil dari otopsi jasad korban almarhum Dini Sera Afrianti. Sering beberapa kali majelis hakim memotong keterangan dari saksi ahli forensik pada saat itu. Dan yang menurut saya paling aneh lagi, yakni bagaimana persepsi dari hakim atau pertimbangan dari hakim ini bisa sejalan dengan pemikiran dari kuasa hukum tersangka. Inilah yang menjadi kritis bagi saya. Bagaimana hakim tidak melihat fakta-fakta yang ada di persidangan, tapi malah pemikirannya itu sama dengan pemikiran dari kuasa hukum dari tersangka. Ini sangat menjadi pertanyaan yang sangat besar di dalam proses persidangan atau peradilan perkara almarhum Dini Sera Afrianti ini. Oke, baik, saya ke Mbak Ima. Mbak Ima, apakah pihak keluarga juga merasa ada kejanggalan dalam proses pengadilan yang berlangsung sehingga pada saat sebelum vonis itu dijatuhkan begitu? Iya, tentu saja. Keluarga semua merasa, wah ini ada kejanggalan. Karena awalnya kan katanya mau dituntut 12 tahun. Kenapa kok tiba-tiba bebas gitu? Keluarga sangat merasa janggal. Apakah memang dari pihak keluarga sudah ada keraguan bahwa hakim ini akan memberikan vonis yang berat begitu kepada Ronald Tanur? Kalau keraguan sebenarnya dari awal adalah rasa pesimis. Cuman ya kita bersama kuasa hukum, kita semua berusaha berdoa dan berjuang. Bagaimana kan proses banding mau akan diajukan begitu ya? Dan apakah kemudian pihak keluarga itu ada bukti-bukti baru yang mungkin akan disampaikan begitu? Kalau ada bukti-bukti baru, kami pasti akan koordinasi juga dengan kuasa hukum. Dan kalau ada pasti disampaikan. Oke, saya akan ke Pak Asmi. Pak Asmi, kalau menurut Anda mengenai alasan-alasan dari hakim kemudian memutus bebas terhadap Ronald Tanur ini, tanggapan Anda seperti apa? Ya, hakim memang sebenarnya punya kemandirian hakim, ada kemerdekaan hakim atas putusan. Tapi kemerdekaan dan kemandirian itu juga tidak sebebas-bebasnya, tidak liar juga dipergunakan.
Kalau kita mengacu katakanlah sebuah putusan dalam hukum acara pidana, itu kan dilihat ada pertimbangan untuk melihat dalam poin huruf D, dalam huruf F dan H misalnya, katakanlah begitu. Hakim kan melihat ada tidak keadaan tersebut, ada tidak perbuatan tersebut. Sehingga dari keadaan, perbuatan dan akibat tersebutlah dinyatakan ada satu kesalahan. Karena kalau putusan bebas saya itu kan orang itu tidak terbukti dan tidak meyakinkan melakukan kesalahan. Jelas dalam putusan ini kan kesalahannya ada, penganiayaan itu ada, ya kan, luka berat itu ada, gitu. Sehingga orang itu menimbulkan kematian. Kenapa hakim ini tadi lari dari kenyataan-kenyataan ini? Ini kan dalil-dalil hakim yang irasional. Artinya putusan hakim tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tentu ini melukai. Kenapa hakim sampai di sini? Berarti kan ada sesuatu, apakah ada fakta atau ada alat bukti dalam ruang gelap dalam memutus perkara ini. Kalau hakim masuk dalam ruang gelap dalam memutus perkara ini, tentu berakibat dengan putusan dalam bentuk yang seperti ini. Pak Asmi, ada dua alasan kemudian yang menyatakan yang menjadi alasan kenapa hakim memutus bebas. Karena menurut dari hakim yang menyebabkan kematian dari korban adalah karena alkohol dan kemudian tidak ada saksi yang melihat secara langsung apa yang menjadi penyebab kematian. Tanggapan Anda seperti apa? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami di Prime Time News. Sebelum kembali ke Pak Dimas, saya ke Pak Asmi dulu. Tanggapan Anda berkaitan dengan dua alasan yang menjadi dasar kenapa kemudian hakim memvonis bebas dari Ronald Tanur seperti apa, Pak Asmi? Ya, saya melihat hakim telah gagal melihat ada rentetan perbuatan. Jelas kan kalau kita lihat dari laporan polisi 6 Oktober sampai 17 Januari 2024 baru P21, berarti ada tindakan yang panjang dilakukan oleh polisi dan jaksa untuk meletakkan posisi kasus ini secara benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa kedua antara korban dan pelaku ini kan ada cekcok ya setelah mereka minum keras, terus ada sempat menampar TV, terus ada yang katanya dipukul botol, itu kan ada rentetan-rentetan perbuatan yang mengakibatkan luka parah. Katakanlah misalnya dia mau berdalih mengalihkan pembunuhan tidak serta-merta gara-gara itu, tapi ingat ada loh perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan penganiayaan tadi. Toh juga polisi, jaksa dalam perkara ini kan tidak menerapkan pasal tunggal. Ada penganiayaan yang mengakibatkan kematian, ada penganiayaan, ada kealfaan. Karena kesalahan itu juga tidak juga dengan sengaja saja, termasuk lalai. Dan ini ada juga yang harusnya kemungkinan dijaga oleh pelaku. Apabila perbuatan ini saya lakukan, ini akan berakibat pada korban ini seperti ini. Katakanlah kematian, ada pendarahan dan segala macam. Toh kenapa hari ini hakim bisa abai? Kalau putusan bebas kan berarti kesalahan itu tidak ada, perbuatan itu tidak ada. Ini perbuatan itu ada. Kalau perbuatan itu ada, maka konsekuensinya putusannya haruslah terbukti bersalah melakukan perbuatan, bukan dibebaskan. Itu, jadi ada ruang gelap sekali lagi yang menurut saya putusan hakim ini tidak profesional, tidak berkualitas, karena dalil-dalilnya sangat tidak irasional. Oke, baik. Pak Dimas, apakah dalam proses kasasi nanti tim kuasa hukum juga sudah menyiapkan bukti-bukti baru? Ya, kami pasti sudah melakukan komunikasi dengan Kejari Surabaya dan JPU yang menangani perkara ini. Jadi, komunikasi terus akan kami lakukan. Jika memang perlu bukti-bukti tambahan lagi menguat kasasi, maka kami tim kuasa hukum akan memberikan bukti-bukti tersebut. Ditambah lagi, menurut kami tanpa bukti baru pun, saya pikir majelis hakim yang memeriksa di tingkat kasasi seharusnya sudah bisa objektif, sudah bisa jelas melihat fakta dan kebenaran-kebenaran yang sudah berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada dalam proses persidangan yang berjalan kemarin. Baik. Mbak Ima sendiri seberapa optimis proses kasasi kemudian bisa memberikan putusan yang adil begitu untuk Dini? Saya masih optimis 100%. Saya masih optimis 100% kepada hakim di Indonesia, terutama hakim di Majelis Kasasi nanti, bahwasannya Indonesia masih punya hakim yang punya hati nurani, punya integritas dan moral yang tinggi. Mungkin 3 hakim yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin sedang dalam kondisi atau psikologis tertentu yang membuat mereka
membuat mereka menentukan pilihan, memutuskan dengan putusan yang seperti itu. Kalau Mbak Ima sendiri bagaimana di pihak keluarga? Masih ada keyakinan tidak proses kasasi ini bisa memberikan keadilan untuk Dini? Iya, saya dan pihak keluarga sangat optimis, pastinya sangat optimis. Semoga dengan langkah yang akan dilakukan selanjutnya ini bisa membuat perubahan terhadap hukum kepada tersangka. Baik, Pak Asmi, apa yang kemudian harus disiapkan begitu dalam proses tingkat kasasi ini supaya kemudian harapannya bahwa putusan itu betul-betul memberikan keadilan untuk korban? Ya jelas, pasti jaksa akan menyiapkan ya bahwa hakim sangat keliru dalam menerapkan hukumnya, termasuk menggelapkan fakta-fakta tadi, termasuk ada pelanggaran hukum acara kalau memang tadi disampaikan ada tekanan-tekanan saksi selama dalam pemeriksaan, karena hakim seharusnya tidak boleh membuat tekanan-tekanan terhadap saksi-saksi dalam persidangan gitu loh. Sehingga ini yang memang harus didorong. Kita yakinlah sama seperti penegakan hukum Indonesia semakin berkualitas, ya tentunya semangat semua masyarakat sipil ini untuk selalu mengawal sehingga kita bisa menemukan putusan yang berkualitas ke depannya, Mas. Pak Dimas, bagaimana dengan hasil otopsi? Apakah kemudian hasil otopsi ini juga tidak dipertimbangkan begitu? Hasil visum ini juga tidak dipertimbangkan oleh hakim sehingga kemudian memberikan putusan bebas begitu terhadap terdakwa? Ya, pada kenyataannya hasil otopsi itu sudah menerangkan dengan jelas terkait dengan keadaan fisik dari jasad korban almarhum Dini Sera Afrianti. Bisa kita lihat bahwasanya di jasad korban itu di bagian luar jasad itu sudah ada luka memar akibat pukulan, benda tumpul, akibat tendangan, dan juga akibat lindasan dari ban. Dibuktikan dengan ada lindasan ban di bahu lengan korban. Itu yang ada dalam tampak luar. Dalam hasil otopsi di tampak dalam juga dilihat bahwasanya adanya patah tulang dan juga adanya pendarahan di hati, perut, dan dada korban yang berpotensi menyebabkan meninggal dunia. Jadi tidak ada keterangan di sana bahwasanya adanya kandungan alkohol yang bisa menyebabkan korban ini meninggal dunia. Oleh karena itu pada saat kenyataan dari ahli forensik disertai dengan visum et repertum yang tidak diakui oleh hakim, sangat aneh. Dan memang hakim tidak mengakui adanya bukti forensik itu di dalam pertimbangannya. Pak Dimas, bagaimana dengan proses rekonstruksi yang berlangsung di Surabaya yang kemudian dikatakan berlangsung secara tertutup begitu? Apakah ini juga dirasa dari tim kuasa hukum merupakan salah satu kejanggalan begitu? Ya, saya cukup aneh pada saat siapa yang mengatakan rekonstruksi secara tertutup. Pada saat itu ada beratus-ratus media yang juga ikut. Dan kami juga ikut, pengacara juga ikut, tersangka juga mengakui perbuatannya dalam rekonstruksi itu. Siapa yang menutup? Itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Asmi. Pak Asmi, kalau kita melihat mengenai sekarang runutan, lalu kemudian bukti-bukti yang disampaikan, yang kemudian akhirnya dikesampingkan oleh pihak hakim, menurut Anda kans untuk kemudian dikasasi itu seperti apa? Saya yakin kasasi pasti akan lebih baik karena Mahkamah Agung tentunya atau Hakim Agung di tingkat paling tertinggi akan menjaga marwah ya kehormatan mereka sebagai hakim beliau-beliau. Karena mengingat itu tadi bahwa sandaran pertimbangan hukum atas putusan ini sangat tidak kokoh. Karena itu tadi membuat ruang gelap atas fakta-fakta dan alat bukti yang clear. Gitu loh. Kalau fakta-fakta dan alat bukti tadi dikesampingkan dan dimasukkan ke dalam ruang gelap, gitu kan, ya ini pasti dong menimbulkan satu sandaran. Ini bisa terlihat bagaimana mungkin dalam proses penyidikan yang begitu panjang, di mana jaksa yakin dengan dakwaan termasuk dengan tuntutannya 12 tahun, tiba-tiba bisa merosot ke bawah. Berarti ada sesuatu, gitu loh. Ya pastilah penelaahan, penempatan 12 tahun itu pasti adalah hal yang serius. Terus oleh hakim dengan gampang, dengan mencari alasan lain yang tidak ada kaitannya. Seperti yang tadi ahli sebelum yang sampaikan tadi oleh guru besar kita gitu loh. Kok jadi beralih akibat minum alkohol, kok beralih jadi ada penyakit gitu loh. Hai, dia itu sehat. Bahwa korban itu sehat, tidak ada apa-apa.
Terus begitu setelah bertemu berdua nyanyi, dikasih mabuk, dipukuli, digebukin, ada keadaan. Kenapa mata rantai kausalitas ini digelapkan oleh hakim, diabaikan, ditepikan? Ini kan gak bener ini ya. Alasan yang sangat dicari-cari oleh hakim. Lah hakim yang begini, hakim apa yang kira-kira? Ya siap menanggung resiko. Hakim yang siap menanggung malu tentunya. Kalau dia punya integritas yang tinggi, dia melihat untuk membebaskan orang itu, lihat dulu ada nggak kesalahannya. Kalau kesalahannya ada, ya dijatuhkan. Masalah besar tinggi atau bagaimana hukumannya, itu adalah hal lain. Tapi tidak pula dalam bentuk seperti ini yang bebas. Ini sangat melukai perasaan keadilan masyarakat. Ya, Pak Asmi, tapi kemudian bagaimana cara membuktikan bahwa ketiga hakim ini telah memberikan keputusan yang penuh dengan kejanggalan, bahkan mungkin keputusan yang salah begitu? Bisa tidak itu dibuktikan? Ya, Pak Asmi? saya kira ini yang memang kesulitan karena senjata kaya tidak bisa masuk ke dalam esensi putusan. Kaya itu masuk ke dalam kode etik. Ya kecuali kita nanti menemukan ya ada hal-hal lain, ada dampak-dampak lain atau ada pertimbangan yang lain yang akibat faktor non hukum. Katakanlah bisa ditemukan faktor non hukum. Apakah dijanjikan sesuatu, mendapatkan sesuatu karena ada orang tertentu yang memang dipakai, memang disetting, diarahkan untuk mengendalikan. Tidak langsung berurusan dengan hakim, tapi ada orang-orang tertentu, pihak tertentu yang dipergunakan. Sehingga hakim mempengaruhi keputusannya ini untuk melakukan bebas, ya putusan bebas. Ya kalau ini nanti terungkap ternyata ada aliran menerima sesuatu, mendapatkan sesuatu, dijanjikan sesuatu, ya lagi-lagi beliau-beliau, para hakim ini harus siap menanggung resiko dan menanggung malu atas putusannya tersebut. Pak Dimas, apakah juga tim kuasa hukum juga melihat seperti itu, bahwa ada faktor non-hukum yang kemungkin saja berperan dalam putusan ini? Ya, kami sudah mempunyai catatan akan hal ini. Contoh saja, kita kalau bicara, contoh kecil saja, bicara faktor non-hukum adalah dari etika maupun attitude hakim pada saat melakukan pemeriksaan saksi. Saya merasakan suasana pemeriksaan saksi yang penuh dalam tensi dan tekanan. Sehingga saksi tidak bisa leluasa menyampaikan apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami. Itu salah satu contoh kecil. Dan kemudian ada beberapa statement hakim yang mengarah pada ketidakyakinan dari hakim bahwasannya yang melakukan pembunuhan ini adalah si TSK GRT. Menurut saya aneh. Itu terjadi di dalam persidangan dan saya lihat. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti proses kasasi akan seperti apa. Semoga kemudian korban bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih Pak Dimas, Pak Asmi dan juga Mbak Ima telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.